cara mengelola jiwa biar sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sehingga enggak banyak menggerutu nyalahin Allah, enggak. Habis itu Ibnu Abbas setelah dengar kabar baca itu turun dari kudanya. Bahasa kita orang dari mobil. Zaman dulu ya kuda. Dari kendaraannya turun, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Sholat Ibnu Abbas. Habis sholat kemudian Ibnu Abbas bilang, saya telah kerjakan yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah bilang, "Nasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kamu dengan kesabaran. Ucapan tadi ngambil 3 namanya hikmah biar muncul sabar, dan abis itu dia ngerjain sholat, sabar juga, sholat juga, dan dua-duanya saya udah kerjakan, minta tolong sama Allah. Lega abis sholat 2 rakaat. Ibnu Abbas lega, menyadari bahwa anak itu hanya pinjaman dari Allah yang dititipkan, dan sekarang empunya mengambil kembali, masih kecil. Betapa sabarnya Ibnu Abbas dengan kewafatan putrinya. Dan kita sebagai umat hendaknya mencontoh apa yang dilakukan Ibnu Abbas. Bila mendapatkan musibah, ini doa dibaca dan kita sholat 2 rakaat. Sholat hajat, minta diberi kesabaran, nerimo dengan ketentuan takdir Allah yang menimpa kepada kita, sehingga kita bakal dianugerahi kesabaran seperti kesabarannya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Satu singkatnya begitu tuh hadis pertama. Selesai tuh maknanya. Kita disuruh minta tolong melalui sabar, melalui sholat. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Jami'us Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita tentang pentingnya membaca doa istirja. Kata Nabi, liyastarji ahadukum fi syasa'ina lihi idan qata'a fa innaha minal masaibi. Bila sendal kita putus, sendal apa, sewalau putus bawahnya tuh, dijepit pakai paku, kalau enggak peniti. Orang dulu begitu. Ngalamin enggak? Berarti orang dulu kalau ngalamin. Itu sendalnya putus. Kata Nabi, bila mana kita sendalnya putus, talinya, baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab putusnya sendal pun bagian daripada musibah.
Sendal putus, musibah. Jadi kalau kita punya sendal putus, itu kesusahan di kita. Nggak enak jalan nyeker, apalagi panas, ya kan? Maka patut kita mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un, ngamalin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketika sandalnya putus sialan doang. Sandal pakai putus lagi, mana lagi buru-buru. Jangan pakai sialan. Ada ajarannya dari Nabi. Bacanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini sandal asalnya dari Allah. Tapi kan dapat beli duit kita. Ia ada tenaga dari Allah. Semuanya hakikatnya dari Allah dan balik lagi kepada Allah. Jadi akhirnya gara-gara innalillahi wa inna ilaihi raji'un ngerti. Oh iya, ada paku nih. Jepit bawahnya pakai paku. Jadi masih jalan. Orang lihat kagak dari bawah, ya kan. Keren sandalnya. Jepitan. Begitu, enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk mati lampu. Ada lampu mati kita, apakah karena listriknya mati begitu, karena ada gardu kebakaran? Jangan kita dah pakai mati lagi, jangan. Itu namanya nggak ngamalin ajaran Nabi. Kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa tali sendal aja putus, Nabi menyuruh baca innalillah. Enggak kemudian begini, timbang sendal sewalau lagi udah butut. Enggak. Karena harta bisa jadi bagi kita yang rada ada yang mengata timbang sendal, tapi ada yang butuh sampai dijepit pakai peniti. Itu kan berarti saking butuhnya. Artinya tetap aja harta itu berharga. Begitu. Sehingga ketika dia rusak, hilang, innalillah. Jangan enggak ban bocor mau ngaji lagi. Mana buru-buru tahu ketinggalan. Begitu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan enggak. Termasuk sedekah. Saudara sedekah. Sunat baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan di depan orang miskinnya, jangan. Depan dia innalillah raji'un. Jangan. Itu menghina. Ini kan hakikat duit dari Allah. Balik lagi sama Allah. Bakal ditambahin tuh duitnya. Setiap mau sedekah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baca. Baru masukin kotak amal. Tapi yang penting jangan kencang-kencang. Kalau depan orang miskin, waduh, nyumpain gua mati begitu. Dia kan baru dengar masalahnya. Begitu. Kita sedekah begitu. Innalillah. Ini duit aslinya dari Allah. Sekarang kita balikin lagi ke jalan Allah. Bahasa Arabnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Itu begitu. Sunat. Baca. Jangan kita nggak baca. Baca. Biar berkah. Pokoknya apa aja. Gelas pecah, innalillah. Jadi yang namanya musibah bukan mau kita. Biar kata sendal tuh putus, pengennya kagak putus. Ini putus di luar kendali kita. Maka penting kita membaca istirja. Kata Nabi, liyastarji ahadukum. Seorang kamu hendaknya membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un fi syasa'ina lihi idzan qata' pada tali sendal ketika putus. Fa innaha minal masaib,
itu sendal putus itu termasuk kategori musibah. Dan Al-Quran memuji akhlaknya orang beriman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Begitulah kita membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa saja musibah tidak mesti kematian. Innalillahi wa inna raji'un itu jangan sampai lampu mati inna raji'un. Emang ada yang mati? Bukan. Tali sendal putus aja disuruh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi lampu mati, mau baca Quran enggak lihat, begitu repot. Ini musibah. Begitu sunat setiap dapat musibah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibahnya. 2, 3. Saudara sekalian yang mulia, Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya, Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam Musnadnya hadis dari siapa? Dari Ummu Salamah. Kalau kata Al-Faqih, saya punya guru, kata pengarang Tambiul Ghafilin, saya punya guru namanya Ahmad bin Hamdan. Guru saya punya guru namanya Ahmad bin Haris. Ahmad bin Haris ini punya guru namanya Qutaibah. Qutaibah punya guru namanya Malik. Malik punya guru namanya Rabi'ah. Rabi'ah punya guru namanya Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman punya guru namanya Ummu Salamah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makamnya di Baqi'. Di Baqi'. Makamnya bisa diziarahi, ngumpul tuh. Siti Aisyah, Ummu Salamah ada di situ di Baqi'. Ini Ummu Salamah, nama aslinya Salamah tuh Ummu Salamah tuh emaknya si Salamah, emaknya. Bukan namanya. Ummu Salamah tuh bukan nama. Ya kayak di TK, ibunya namanya siapa? Fatimah ya. Ibu Bunda Fatimah, ibunya si Fatimah. Ini Ummu Salamah tuh nama aslinya Hindun. Hindun binti Umayyah Ibnul Mughirah. Itu Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun. Nama aslinya Hindun. Nah, Ummu Salamah bilang begini, Indun nih, kata Indun, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi bersabda, kata Nabi, man usiba bi musibatin faqala kama amarallahu ta'ala inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Fa'alallahu dzalika bih. Kata Nabi, siapa saja orangnya, mau orang kota mau orang kampung, orang Arab maupun bukan Arab, orang tua ataupun muda, mendapatkan musibah dari Allah semacam kematian. Ketika mendapatkan musibah, dia baca doa ini. Apa doanya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pahala yang besar kepada saya pada musibah yang menimpa saya ini. Gantikan ya Allah yang terbaik daripada musibah yang terjadi ini. Gantikan dengan yang lebih baik. Kata Nabi, kalau orang mendapatkan musibah lalu berdoa kayak tadi, pastikan Allah akan berikan pengijabahan apa yang dia minta tadi. Minta diganti yang lebih, minta diganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, waktu laki saya mati, lakinya disebut Abu Salamah, ya bapaknya Salamah. Lakinya nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad. Itu asli nama lakinya Ummu Salamah. Ummu Salamah, lakinya namanya Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad menikah dengan Hindun binti Umayyah, punya anak perempuan namanya Salamah. Maka disebutlah ibunya mamanya Salamah, bapaknya namanya bapaknya Salamah. Bapaknya Salamah bahasa Arabnya Abu Salamah. Begitu, Abu Salamah. Abu Salamah nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad. Satu hari perang, Abdullah bin Abdul Asad perang, diutus oleh Rasulullah SAW. Kemudian kena luka, meninggal. Abdullah ini meninggal lakinya Ummu Salamah pada tanggal 8 Jumadil Akhir. 8 Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah, mati lakinya. Ummu Salamah jadi janda, lakinya mati, namanya Abdullah bin Abdul Asad, meninggal 8 Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah. Ummu Salamah ingat sama doanya Nabi. Jadi waktu lakinya mati, langsung dia baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini laki punya Allah, dan karena punya Allah balik ame Allah. Bahasa Arabnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu doa, Allahumma ajurni fi musibati. Tuhan,
kasih ganjaran pahala yang besar kepada saya, kata Ummu Salamah, dalam musibah yang menimpa saya, kematian suami. Wa aqibni khairan minha, Tuhan gantikan yang lebih baik, gantikan yang lebih baik. Maka ketika Ummu Salamah membaca doa itu, dan Rasulullah bilang siapa yang baca doa seperti ini Allah bakal ganti lebih bagus. Sendal kita hilang, baca doa ini. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Apalagi apa aja. Termasuk kasus, nih tadi kasus. Lakinya mati, Ummu Salamah, Abdullah atau disebut Abu Salamah. Dia baca. Kata Ummu Salamah nih, ngedongengin hadis ini, coba lihat, saya kan punya laki Abu Salamah, gara-gara doa itu saya diganti yang lebih bagus daripada Abu Salamah. Lebih bagus apa? Apanya aja lebih bagus. Karena pada akhirnya Allah datangkan suami siapa? Rasulullah. Karena mintanya begitu. Minta. Begitu. Saya kudu hafalin, takut bini mati doang. Iya terserah mau dihafalin gak apa-apa. Emang ajaran Rasulullah begitu. Ajaran. Ini Ummu Salamah dibaca. Karena diajarin nama Nabi. Waktu itu wafatlah dia lakinya, ingat doa Nabi, minta diganti yang terbaik dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, coba siapa yang lebih baik daripada saya, untuk saya daripada Abu Salamah? Siapa lagi? Maka setelah habis iddah, itu kan 8 Jumadil Akhir. Sedang iddah wafat itu 4 bulan 10 hari. Iddah wafat itu 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan apa itu lanjutannya itu arba'ata asyurin wa asyra, begitu tuh lanjutannya itu ujungnya. Orang-orang yang ditinggal mati oleh lakinya, iddahnya 4 bulan 10 hari, begitu. Maka setelah rapi iddahnya, tanggal 22 Syawal tahun keempat Hijriah, dikawinin Ummu Salamah sama Nabi. Doa waktu lakinya mati, minta dikasih ganjaran pahala dan minta diganti yang lebih baik. Setelah habis masa iddahnya, Ummu Salamah pada akhirnya dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Dan nikah memang yang bagus bulan Syawal. Nabi nikah tuh bulan Syawal. Ummu Salamah ini Syawal juga. Syawal. Syawal tuh bagus, apalagi Syawalnya baru tanggal 1. Lebaran, malam takbir. Itu lebih bagus lagi. Malam takbir. Mau beliin baju bini udah dibeliin sama babanya. Kan buat lebaran udah. Bener enggak? Begitu. Ngundang temen enggak perlu makanan banyak, kan opor ayam punya dia juga. Kita tawarin makan, gua juga punya gitu. Enggak makan. Jadi hemat. Gitu. Kalau malam takbir begitu. Sendal baju udah dibeliin sama babanya. Begitu. Zakat fitrah udah dibayarin sama babanya. Kan udah. Jadi ringan begitu. Syawal tuh bagus, nikah bulan Syawal. Jadi akhirnya di bulan Syawal tanggal 22 Syawal tahun keempat Hijriah,
Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, tuh manjur doa itu. Waktu Nabi wafat, saya baca, dapat gantinya lebih baik. Saya mau hafalin, takut bini wafat. Enggak apa-apa, silakan hafalin. Begitu. Apa sekarang aja saya amalin nih, cerewet banget orangnya. Badannya kenceng. Jadi enggak apa. Kalau dapat musibah, ada seorang perempuan ahli Quran, dia ngadras Quran. Giliran malam itu dia baca surat An-Nisa. Dari awal bagus, kencang, emang dia qori. Ja ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pas ayat berikutnya pelan. Pas itu kencang. Lakinya lama-lama bingung. Ngapa ya? Bini saya baca Qur'annya, habis baca diam. Habis itu baca lagi. Ada apa ya? Dia nanya sama ustadznya. Emang mengapa yang awalnya ya nasut taqurrabul ladzi khalaqakum? Oh, itu yang ayatnya fangkihu matobalakum minasi masna wa sulasa wa ruba. Nyuruh nikah 2, 3, 4. Pantas pelan. Takut didengar sama lakinya. Begitu. Yang itu aja pelan nama dia. Habis itu kenceng lagi. Begitu. Nah, ini bagaimana ini? Yang kayak begini. Kita baca doa ini. Silahkan diapalin. Sendal hilang, dompet hilang, apa aja hilang, atau musibah apa aja. Baca doa Rasulullah ini manjur. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Amalin, doa dapat musibah, Allah ganti. Begitu, beneran diganti dengan lebih baik. Apa aja musibah, jangan nggak baca ini doa. Baca. Ini kan tadi kasus ketika lakinya wafat. Nggak mesti itu. Sendal putus aja baca ini. Nggak apa-apa. Nanti bisa sendalnya tadinya swallow rada bagus, neckerman. Begitu. Rada bagusan nanti diganti sama Allah. Biarin. Pokoknya apa aja. Begitu. Apa aja. Sarung kehilang. Apaan yang hilang? BHS, merek Atlas, boleh hasil santunan. Baca doa, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa aqib bi khairin minha. Dapat BHS beneran. Begitu. Enggak apa-apa. Baca doa ini, jangan enggak dibaca. Ini doa manjur. Buktinya Ummu Salamah. Dari mana manjurnya doa ini? Ummu Salamah ketika membaca doa ini benar-benar Allah gantikan yang lebih baik dari laki yang ada, sehingga beliau mendapatkan manusia terbaik sejagat raya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menikahi Ummu Salamah pada tanggal 22 Syawal tahun keempat Hijriah. Berkat doa ini dapat laki lebih baik. Maka penting kita mengamalkan doa ini. Kurang lebih ngaji kita segitu dulu malam hari ini. Saya nggak mau panjang, minta redoknya, minta izinnya. Segini aja dulu. Dan malam hari ini enggak ada tanya jawab. Minta ridhonya. Kita baca Fatihah yang pertama. Tromol Taklim per 17 September 2023 dari jamaah semua sebanyak 310.000 rupiah
untuk wakaf tanah pesantren gak usah libat. Mudah-mudahan infaknya ini jamaah semua, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dan Allah Subhanahu wa taala lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, anak keturunan yang berkah, ilmu yang berkah, umur yang berkah, sehat zahir batinnya. Amin. Al-Fatihah. Dan ini infak juga dari semua santri-santri Madrasatul Quran Nurul Abrar, 1.140.000 rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Madrasatul Quran Nurul Abrar Allah Subhanahu wa taala jadikan Madrasatul Quran yang penuh berkah, semua santrinya berkah, menjadi ahli-ahli Quran, dan ayah bundanya yang menitipkan anaknya di Madrasatul Quran Abrar diberi rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dan semua santri-santri Nurul Abrar diberikan ilmu yang manfaat, mudah dalam menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan di Madrasatul Quran Nurul Abrar. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Buat kita bersama sesudah kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pentingnya sabar dalam menghadapi musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya akhlak yang mulia, syukur atas segala nikmat-nikmat Allah, akhlak yang mulia, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Dengan duduk di majelis ilmu, Allah beri kita sisa-sisa umur kita makin bermanfaat, makin barakah, urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.